Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, hati, dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adapun menjadi firman yang hidup di dalam ibadah kita Minggu 1 Set Epifanias tertulis dalam kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9 saya bacakan untuk kita semuanya. Hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentengkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Ia memberikan napas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atas kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya merasa bangga pada hari Minggu ini, di mana GKPI Kuala Bekala terpilih masuk siaran pemirsa
Nusantara TV. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa Nusantara TV yang memberikan kesempatan kepada kita dimanapun berada. Ini suatu kebanggaan bagi kita pada hari ini. Kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Kita akan disapa oleh firman Tuhan ini, di mana Yesaya 42 ayat 1 sampai 9 menyatakan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Tuhan menyatakan keselamatannya kepada dunia ini melalui hambanya. Tuhan menyatakan keselamatannya melalui dirinya sendiri. Dikatakan di ayat pertama, lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyadari dalam kehidupan kita bahwa Allah hidup di antara kehidupan kita, bahwa Allah hidup selama-lamanya, bahwa Allah itu berperan sebagai Bapa melalui Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Dialah sebagai Bapa yang dipilih oleh Allah. Dia sendiri datang ke dunia ini sebagai Bapa, menyatakan dirinya untuk menyelamatkan, memulihkan, sebagai Bapa yang agung, mengambil segala penderitaan yang ada di dunia ini. Kalau benar-benar manusia itu menyatakan bahwa Allah itu Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai Bapa di tengah-tengah kehidupannya, dia mampu mengangkat segala persoalan-persoalan hidup kita. Setiap manusia merindukan keadilan. Siapa di antara kita tidak merindukan keadilan? Tapi saudara-saudaraku, coba kita lihat kenyataan yang ada di dunia ini, bagaimana keadilan. Walaupun kita sudah lama menjadi Kristen, keadilan itu belum bisa dilaksanakan 100%. Tapi Allah di sini menyatakan, Dia memberikan hambaku yang kupegang menjadi Bapa, yang memberikan suatu keadilan, yang memberikan suatu pemulihan, dan memberikan suatu keselamatan bagi orang-orang yang mau. Bagi orang-orang yang mau, saudara-saudaraku. Dan Yesaya 42 ini diingatkan, kalau kita menerima keselamatan bukan dari hasil jeripayah. Kalau kita sampai di tahun 2026 ini, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil kekuatanmu, tapi adalah usaha Allah sendiri yang menyatakan dirinya
hadir di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memperkenankan hambanya yang dipilih, yang diurapi, dan menyenangkan hatinya sebagai wujud nyata bagaimana ia menyatakan kasih, keadilannya, dan keselamatannya ke dunia ini. Keselamatan yang Allah berikan bukanlah teori, bukanlah sekedar janji, tapi tindakan penuh kasih sayang yang diberikannya kepada dunia ini. Manusianya banyak teori-teori. Seperti kita di rumah, banyak teori. Bagaimana teorinya itu? Berbeda dengan teori yang dinyatakan Allah ke dunia ini. Tetapi teorinya dengan jelas memberikan hambanya, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi keselamatan bagi dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 42 ini juga dimulai dengan memperkenankan hambanya yang dipilih. Kalau sebagai hamba yang dipilih, saudara-saudaraku, atau hamba yang sudah diutus, bukan dengan kekuatan duniawi, bukan dari dunia ini. Tapi ada hamba-hamba duniawi, ada. Tapi kalau dikatakan Yesaya di sini sebagai hamba yang datang dari Allah sendiri, dia sendiri sebagai hamba yang menjadi inkarnasi yang seutuhnya mengambil suatu inisiatif yang membuat suatu perubahan, bagi dunia ini. Terkadang dunia ini tidak menerimanya ketika ada perubahan itu. Ketika terjadi perubahan yang dinyatakan oleh hamba yang diberikan oleh Allah ke dunia ini, banyak orang menolak. Banyak orang tidak menerima karena berlawanan. Sama halnya saudara-saudaraku, seorang bapak atau seorang ibu yang mengajari anak-anaknya, terkadang tidak masuk akal daripada anak, tidak mau menerima pengajarannya itu. Demikian juga dunia ini kepada hamba yang dinyatakan di dalam Yesaya 42 ini. Banyak orang yang tidak menerimanya, saudara-saudaraku. Tapi Yesaya menyuarakan, saudara-saudaraku, cara kerja hamba Tuhan itu sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin dunia ini. Kalau sebagai hamba dunia ini masih ada cara memilih-memilih atau KKN, itu tidak terlepas. Tapi kalau hamba yang datang sebagai pemimpin ke dunia ini, tidak ada kekerasan, tidak ada teriakan, tidak ada paksaan, tapi dia datang dengan sukacita, membawa damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia tidak mematahkan bulu yang terkulai dan tidak memadamkan sumbu yang pudar. Ia menghampiri manusia dengan kelembutan yang menyembuhkan, bukan dengan kekuatan yang menindas. Ini memperlihatkan bahwa keselamatan Allah
hadir bagi mereka yang lemah, hadir kepada yang tersakiti, bahkan hadir kepada orang-orang yang kehilangan harapan. Pernahkah saudara-saudaraku kehilangan harapan? Mungkin pernah kita alami kehilangan harapan, keputusasaan. Pernah kita alami. Rasanya kita kayak enggak berharga. Rasanya kita merasakan sakit sekali ketika kita kehilangan harapan itu. Tapi Yesaya di sini memberikan penegasan, saudara-saudaraku. Dia datang bukan membawa kekuatan, bukan menindas, tetapi memperlihatkan bahwa keselamatan Allah hadir bagi mereka yang lemah, yang tersakiti, bahkan yang kehilangan harapan. Kita harus mau menerima itu. Hamba yang dipilih oleh Allah yang datang ke dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kelemahan manusia, anugerah Allah justru bekerja dengan kuasanya yang memulihkan yang dalam keadaan sakit. Memulihkan kepada orang-orang yang tersakiti dan tidak memiliki pengharapan tadi. Dia datang untuk membalut. Dia datang untuk memberikan keselamatan. Dia datang bertindak dengan kelemah lembutan. Oleh karena itu, mari kita terima hamba yang diutus oleh Allah datang ke dunia ini, menyempurnakan, menyegarkan hidup kita, supaya kita tinggal di dalamnya. Saudara-saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menegaskan bahwa Allah sendiri berdiri sebagai penjamin karya keselamatan. Bukan dunia ini penjamin keselamatan, tetapi Allah sendiri yang datang menjamin keselamatan itu bagi orang-orang yang melakukan keberdosaannya di dalam dunia ini. Dia datang sendiri menjamin dosamu telah diampuni. Amin. Itu ada hak otoritas daripada Allah yang menjamin kita untuk diselamatkan, saudara-saudaraku. Bukan hak saya, bukan orang lain, bukan dunia ini yang menjamin keselamatanmu. Tetapi Dia sendirilah yang menjamin keselamatanmu itu, saudara-saudaraku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 42 ini mengajak kita merenungkan di tahun 2025 banyak yang kita alami, kesukaran, penderitaan. Tetapi hamba Tuhan Yesus Kristus yang datang menyelamatkan kita, boleh kita lewati 1 tahun penuh 2025 dan diselamatkan kita sampai tahun 2026 ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Tapi Dia datang yang kita sembah, yang kita permuliakan, mengambil segala penderitaanmu. Dia datang mengambil segala persoalan-persoalanmu. Dia datang untuk menghidupkan kita supaya kita bersukacita di setiap
aspek kehidupan kita. Tuhan menyatakan keselamatan di dalam diri kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Terimalah hamba yang benar, yang menyatakan dirinya, yang menyelamatkan hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Allah kami yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih kebaikan-Mu menyertai kami. Boleh kami dalam keadaan sehat memuji memuliakan nama-Mu di dalam peribadatan kami hari Minggu ini Tuhan. Sungguh luar biasa kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Engkau memberikan hamba yang setia kepada kami. Engkau memberikan hamba yang menyembuhkan kami, bahkan memegang kami, sehingga kami Tuhan tidak mengalami penderitaan lagi, tidak lagi mengalami sakit penyakit, tetapi Engkau memperdengarkan suara-Mu ke seluruh dunia ini, supaya kami datang mendengarkan suara-Mu itu Tuhan. Terima kasih kepada seluruh warga jemaat kami yang hadir pada minggu ini Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang tua, lansia, duda dan janda. Biar Tuhan berkati. Ulurkan tangan-Mu yang kudus ini, memberikan urapan kasih-Mu kepada seluruh warga jemaat kami ini, agar bersukacita, agar berbahagia di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Terima kasih kepada pemirsa Nusantara TV dimanapun berada, yang memberikan kesempatan ini kepada kami, warga jemaat GKPI Kuala Bekala, boleh menyiarkan siaran ibadah kami hari ini, mulai dari awal pertengahan ibadah kami ini sampai akhirnya. Berkati seluruhnya pemirsa Nusantara TV dimanapun berada, agar mereka Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah kami selalu menyerahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami bisa diproses Tuhan, sehingga kami menerima keselamatan daripada-Mu. Dan pengharapan sejati adalah Engkau Tuhan. Perkenankanlah kami sebagai hamba-Mu yang benar. Perkenankanlah kami sebagai hamba yang terpilih Tuhan, di mana kami sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.